Pemirsa, dua pasien reaktif rapid test asal Parepare, Sulawesi Selatan melarikan diri dari RSUD Andi Makassau, Parepare saat hendak diisolasi. Petugas diduga pasien yang merupakan ibu dan anak ini kini sudah berada di Makassar. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare memeriksa satu persatu mobil yang melintas. 3 akses keluar masuk kota Parepare menuju Sidrap, Baru, dan Pinrang juga telah diblokade. Petugas berusaha mencari keberadaan kedua pasien yang sempat dilaporkan warga terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare sedang mencari mobil penumpang tujuan Makassar. Sebelumnya kedua pasien tersebut dinyatakan reaktif rapid test. Namun pada saat hendak diisolasi, sembari menunggu hasil swab tes, kedua pasien tersebut malah melarikan diri menggunakan sebuah minibus warna hitam. Pemirsa, ratusan santri Gontor yang berdomisili di Jakarta Jumat sore berangkat ke Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum berangkat, belasan bus dan barang bawaan santri disemprot disinfektan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sekitar 400 santri Gontor yang berdomisili di Jakarta berangkat ke Ponorogo dari Asrama Haji Pondok Gede. Para santri diizinkan masuk ke pesantren Gontor setelah mengantongi surat keterangan sehat atau bebas virus corona. Sebelum berangkat, seluruh santri dan barang bawaan mereka disemprot desinfektan. Jumlah penumpang bus juga dibatasi sebagai upaya penerapan jaga jarak. Sementara itu, ratusan santri asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti rapid test tahap kedua jelang kembali mondok di pesantren di luar Sidoarjo. Sebagai antisipasi penyebaran virus corona, tim kesehatan juga mengedukasi santri mengenai protokol kesehatan. Jadi ini alhamdulillah, ini rapid yang kedua. Yang pertama sudah dilaksanakan tanggal 16 kemarin. Ini dilaksanakan tanggal 19 hari ini setelah Jumatan, kita mulai jam 1. Ini rapid untuk santri-santri yang ada di wilayah Sidoarjo untuk kembali ke pondok pesantren masing-masing di luar wilayah Sidoarjo. Kami bekali rapid, ini rencana berangkat kalau ada yang besok, ada yang lusa. Ini kita bekali rapid sekaligus edukasi yang paling penting. Biar mereka sebagai agent protokol kesehatan di pondok pesantrennya masing-masing. Bila hasil rapid test menunjukkan reaktif virus corona, maka keberangkatan santri dibatalkan untuk uji swab. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu seperti apa persiapan pesantren untuk mengurangi penyebaran virus corona? Kita berbincang dengan Ketua Pondok Pesantren Tangguh Lirboyo Kediri. Assalamualaikum Pak Abdul Muid Sohib. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Mas. Pak, seperti apa penerapan protokol kesehatan di pesantren saat ini saat pandemi corona, Pak? Ya, dapat kami sampaikan hari ini dan besok sebanyak 2.500 santri Lirboyo kembali ke pondok. Ini bagian dari pengembalian santri secara bertahap. Yang jumlah santri kita secara total ada 28.000. Untuk persiapan mereka sebelum kembali, kita minta mereka isolasi mandiri dahulu selama 2 minggu di rumah. Baru setelah selesai, boleh kembali pada hari ini. Dan sebelum masuk ke pondok, kita terapkan protokol kesehatan, kita disinfektan angkutannya, kita disinfektan barang bawaannya, dan kita periksa kesehatan santri yang bersangkutan. Nanti setelah itu kita masukkan mereka ke asrama isolasi dahulu selama 14 hari. Baru setelah 14 hari tidak ada masalah, kita perbolehkan mereka masuk ke asrama pesantren. Secara singkat begitu. Baik Pak Abdul, lalu bagaimana dengan kesiapan dari sarana pesantren sendiri? Apakah saat ini sebelum para santri tiba sudah disemprot terlebih dahulu disinfektan sehingga nanti para santri pun datang ini bisa merasa aman Pak? Ya, jadi sebelum mereka berangkat di titik-titik kumpul mereka, kita perintah untuk didisinfektan barang-barang bawaannya. Kemudian ketika tiba di sini kita disinfektan lagi.
mereka sebelum masuk ke tempat pemeriksaan kita minta untuk cuci tangan juga melalui bilik disinfektan. Kita cek juga suhu badannya. Lalu bagaimana dengan aturan imbauan jaga jarak, Pak? Karena kan kita tahu santri biasanya berkumpul dalam pondok-pondok seperti itu. Apakah nanti ada sistem shift seperti itu sehingga aturan jaga jarak bisa tetap dilakukan, Pak? Ya, jadi proses pembelajaran nanti kita terapkan physical distancing, social distancing. Kalau dulu umpama untuk pembelajaran di kelas jumlahnya bisa 60, ini mungkin paling maksimal 30 orang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas lain, kalau dulu mungkin ada jin kobok itu, kita sekarang ganti dengan air yang mengalir. Ya, semua demi untuk mengikuti protokol kesehatan itu. Nah, untuk kedepannya nanti apakah para santri ini diperbolehkan untuk orang tuanya datang untuk menjenguk, Pak? Untuk sementara ini kita tidak perbolehkan orang tua untuk menjenguk santrinya, apalagi di masa isolasi. Jadi kalau umpama membutuhkan mengantar barang, nanti melalui checkpoint. Baik, terima kasih Pak Abdul Muid atas informasinya. Yang pasti protokol kesehatan tetap dilakukan di pesantren ya Pak. Selamat siang Pak, dan terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona terus dilakukan oleh MNC Peduli. Salah satunya dengan membagikan masker kain kepada masyarakat yang mulai kembali menjalankan aktivitasnya. Penggunaan masker kain menjadi salah satu cara dalam menekan penularan virus corona, menyusul kelangkaan masker medis di masa pandemi COVID-19. Berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan virus corona, MNC Peduli menyalurkan bantuan masker kain dan minuman segar kepada petugas kesehatan yang berada di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Ya, jadi kami di MNC Peduli menyalurkan 10.000 masker kain yang disalurkan kepada 20 puskesmas di Jabodetabek. Tentunya harapannya agar bisa membantu kebutuhan masker kain untuk pengunjung puskesmas, terutama orang-orang seperti ibu hamil gitu yang mau berkunjung untuk check up, tapi mereka tidak memiliki masker. Selain diberikan kepada petugas kesehatan, nantinya masker kain akan disalurkan kepada pengunjung puskesmas dan masyarakat sekitar. Langkah ini merupakan bentuk dukungan MNC Peduli kepada program yang dicanangkan oleh puskesmas dalam memerangi COVID-19. Dari tenaga medis, sangat mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli atas donasinya berupa masker kain dan minuman. Yang minumannya untuk kami tenaga di sini, yang maskernya bisa kami bagi-bagi untuk para pengunjung. Karena sekarang di masa new normal ini semua harus pakai masker, jadi itu sangat bermanfaat sekali. Jadi nanti untuk masker kain ini kami akan bagikan untuk pengunjung yang ada di puskesmas, terutama bagi pengunjung yang dia tidak pakai masker. Perjuangan melawan wabah virus corona harus dilakukan oleh semua pihak. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan menyalurkan donasi melalui rekening MNC Peduli. Berapapun donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berwisata kuliner legendaris dari pesisir utara Laut Jawa, ayam panggang khas Tuban. Tetaplah di iNews Siang.